tidak bekerja, apalagi yang namanya kayak orang yang di situ, karena warga saya itu ada yang supir angkot, ada yang ojek online, ada yang buruh harian lepas, contohnya kayak tukang batu yang cuma jadi keneknya, ada buruh yang tadinya umpamanya kayak buruh cuci di warga gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi di warga saya gitu. Yang sekarang ya pada di rumah terus gitu. Siap. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Ya harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan kita ada perhatian dari atas itu untuk bantuan itu ya real lah sesuai dengan apa yang saya ajukan, atau barangkali kalau memang mau disurvei ke bawah silahkan, saya senang sekali kalau memang mau disurvei ke bawah gitu. Tujuannya bagaimana supaya pemerintah itu betul-betul mengetahui keadaan di bawah, orang-orang yang pada nganggur, orang yang berhak yang menerima dan yang tidak berhak menerima itu ada semua di situ gitu. Artinya pemotongan ini untuk kebaikan ya, artinya bukan segala macam ya, Pak? Ya, karena saya sendiri baik itu secara hukum, secara apa, pada hari itu juga saya tidak berpikir sampai ke sana, tapi saya berpikirnya untuk membantu orang yang nggak dapat gitu. Itu terus terang aja. Saya nggak berpikir masalah umpamanya saya nanti akan secara hukum, sama sekali nggak berpikir sampai sana gitu. Karena saya berpikirnya bagaimana saya seorang RT. Ya contohnya gini, di sini sebelah sini dapat, sebelah sini nggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Otomatis orang itu akan iri gitu. Saya sendiri berperasaan pasti nggak enak, merasa berdosa karena sama-sama mengajukan gitu. Tapi ternyata yang ini dapat, yang ini nggak dapat, yang ini dapat, yang ini nggak dapat. Bahkan lebih dari 50% yang nggak dapat. Gitu. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan adanya pemotongan dana sosial di lingkungan RT? Begini, pada tanggal 14 April pada malam itu kita kebetulan saya sendiri ada rapat di masjid. Terus di sini ada rapat RT. Nah, pada malam itu juga Bapak RW 06 itu didatangi oleh seorang LPM dan membawa uang untuk bantuan bansos kepada warga RW 06. Dan pada saat itu karena hari sudah malam, secara spontanitas bagaimana caranya uang ini, saya sendiri juga merasa nggak enak kepada warga yang nggak dapat, karena pada itu juga di situ sudah ada daftarnya, ada nomor niknya. Warga yang nggak dapat, yang dapat itu sudah tertulis di situ. Saya bingung, sementara usulan saya di atas 100, tapi kenapa yang turun cuma 39 warga. Saya pusing, bingung bagaimana cara membaginya. Dah serentak pada para RW itu, terus RT, bagaimana caranya ini? Udah kita potong 25.000 untuk lumbung sembako nanti untuk yang nggak dapat bantuan. Itu. Nah, ternyata pada saat pada esok harinya juga langsung dibagikan uang-uang itu. Nah, sisa uang yang potongan yang 25.000 itu kita kumpulkan ada di rumah RW itu. Nah, ternyata besoknya viral bahwa ada RT 05 RW 06 menyunat dana bansos 25.000 per kakak. Lah saya juga bingung. Bagaimana cara saya akan menjawab? Karena apa? Di bawah usulan, antara usulan dan yang dapat itu jauh. Usulannya di atas 100, dapatnya cuma satu warga. Itu pun ada 2 RT. Ada RT yang usulannya di atas 100 juga, ada yang dapatnya cuma 10 kakak. Bahkan di tetangga saya ada juga yang usulannya sampai ratusan juga, dapatnya cuma 5 kakak, ada yang seperti itu gitu loh. Makanya ya kita kesepakatan para RT udah nanti kita potong 25.000 untuk dibelikan sembako, nanti dibagikan kepada yang nggak mendapat bantuan bansos itu gitu loh. Tetapi ternyata itu sudah viral. Kita kesepakatan juga bagaimana caranya. Sudahlah, uang itu dikembalikan aja. Ya alhamdulillah pada saat ini uang itu sudah saya kembalikan kepada warga yang berhak gitu. Siap. Ada berapa warga yang dipotong, Pak? Yang kalau warga saya ya karena kita dapatnya itu cuma 39 orang, ya 39-nya itu dipotong semua gitu. Dan ya sekarang sudah dikembalikan semua. Siap. Berarti belum sempat dibelikan belum sempat karena uang itu masih utuh. Uang itu masih utuh karena waktu itu udah
uang itu dikumpulkan di rumah RW, ya saya ambil lagi, saya kembalikan lagi kepada warga yang berhak gitu. Siap. Pak, alasan hanya 30 kakak yang dapat dari ajuan 100, alasan kenapa dari Dinsos? Sebenarnya Dinsos juga sampai sekarang belum klarifikasi itu. Sampai sekarang belum ada klarifikasi kenapa. Ya saya sendiri juga nggak tahu, karena saya hanya ketua RT itu kan hanya mengajukan gitu. Jadi alasan Dinsos sampai sekarang pun saya juga belum tahu. Gitu. Siap. Kalau untuk jumlah warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan berapa sih Pak di lingkungan Bapak? Kalau di lingkungan saya ada sekitar 90-an lah barang-barang sama warga yang mengontrak gitu. Yang dikira tidak mampu ya? Ya. Dampak COVID. Ya, betul. Karena orang yang